Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Dik Destayan Purnama dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini saya akan mengkonfigurasi DNS server pada Debian versi 9. Sebelum ke langkah konfigurasinya, kita harus tahu dulu apa itu DNS server. Domain name system atau DNS server adalah sebuah sistem yang mengkonversi sebuah domain menjadi sebuah alamat IP. Jadi kita itu kalau mau ke suatu situs itu hanya perlu memasukkan namanya saja tanpa harus memasukkan IP. Karena kan kalau memasukkan IP itu ribet ya, dari segi penghafalan dan penulisan juga kan itu lumayan ribet menurut saya. Jadi adalah DNS server ini untuk memudahkan penulisan. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan install. Pertama-tama kita itu harus sudah terinstall dulu Debian 9-nya. Untuk cara installnya sudah ada pada video sebelumnya. Selanjutnya kita clone saja, lalu ubah namanya. Setelah itu kita ubah juga networknya menjadi host only adapter dan allow all. Kita mulai saja. Di sini kita ketikkan root dan passwordnya. Pertama kita setting dulu jaringannya. Perintahnya yaitu nano spasi /etc/network/interfaces. Enter. Lalu ubah yang allow hotwire menjadi auto dan DHCP ubah menjadi static. Di sini kita ketikkan address, lalu masukkan IP yang mau kita pakai, lalu netmask yaitu 255, klik 0, lalu network. Untuk network kita hanya perlu mengubah hostnya menjadi angka 0. Selanjutnya itu broadcast. Dan untuk yang broadcast juga ini ubah yang terakhir menjadi 255. Jika semuanya sudah seperti ini, kita akan simpan, yaitu kombinasi ctrl dan x lalu y, enter. Selanjutnya kita restart etc/init.d/networking spasi restart, spasinya satu saja, restart lalu enter. Jika sudah oke, berarti sudah berhasil. Kita cek IP spasi A. Di sini juga sudah terganti. Lalu kita pergi ke control panel untuk setting view network status and task, change adapter status, lalu cari yang tulisannya ini tuh VirtualBox host only, lalu double klik dan properties ke internet protocol IP 4. Di sini kita masukkan, tapi untuk angka terakhirnya jangan sama kayak host yang kita pakai. Karena di sini saya pakai host yang angka 1, jadi kita nggak boleh masukin lagi angka 1 di sininya. Sebagai contoh saya memakai angka 2. Nah, untuk yang sini masukkan IP yang pertama saja. Salah, 10. Jika sudah seperti ini, kita oke. Dan close saja ya. Lalu kembali lagi, lalu kita lakukan ping apakah sudah berhasil atau tidak. Sudah berhasil, lalu ctrl+c untuk menghentikan. Selanjutnya kita pergi dulu ke direktori ini, sources. Kita pergi ke nano/etc/apt/sources.list. Untuk yang di sini teman-teman bisa kasih tanda ini apa namanya itu,
pagar pada deb spasi http dan deb strip src. Jika sudah, ctrlx, enter ya. Selanjutnya kita akan masukkan DVD2 terlebih dahulu, lalu apt min cd-rom spasi add, O-nya satu saja, enter lagi. Lalu kita install apt bin 9 apt min-get spasi install, bin 9, lalu enter, lalu enter. Sini disuruh memasukkan DVD 1, costume mount, enter lagi. Nah, di sini disuruh memasukkan DVD 2 lagi. Jika sudah, kita akan menginstal DNSutil. Perintahnya apt min-get spasi install spasi DNSutils, enter. Di sini DVD 1 lagi masukkan. Jika sudah, kita ketikkan cd spasi min /etc /bin, lalu enter, ketikkan ls. Di sini kita akan ubah yang db.local dan db.127. Perintahnya yaitu cp spasi db.local spasi db. Masukkan saja nama kita ya, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi cp db.127 spasi db. Masukkan IP address yang sudah kita setting, lalu enter. Di sini kita akan masuk ke db.dik. Nah, perintahnya nano spasi db.dik, enter. Di sini kita akan ubah yang localhost menjadi dik.com. Ya, karena untuk mengubah satu-satu itu lama atau ribet, di sini ada kombinasi yaitu ctrl dan /kanan. Lalu kita ketikkan localhost, lalu enter, ketikkan dik.com, enter lagi dan A. Selanjutnya kita ubah ini nih, yang angka-angka ini menjadi IP address yang sudah kita setting. Ini juga ubah. Nah, untuk A-nya kita hilangkan sehingga satu saja. Di sini kita ganti jadi www. Lalu ketikkan di bawahnya ftp tab, lalu in tab A tab 192.168.10.1. Jika sudah seperti ini, kita ctrl dan x, lalu y, enter. Lalu kita ke directory IP-nya. Di sini juga sama ya, kita ubah yang localhost menjadi dik.com. Enter, lalu. Nah, untuk yang paling bawah ini kita ubah menjadi host yang kita pakai. Kebetulan di sini saya memakai hostnya angka 1, jadi di sini saya ketikkannya angka 1 saja. Jika teman-teman memakai hostnya beda lagi angkanya, seperti angka 2, 3, 5, 10 ataupun seterusnya, maka teman-teman ketikkan di sininya juga sesuai dengan host yang dipakai. Jika sudah, ctrlx, lalu y, enter. Lanjutnya kita ketikkan nano spasi name.conf.default min Jones, lalu enter. Sini yang localhost ubah menjadi dik.com. Dan yang db.local ubah menjadi db.dik. Untuk yang 127 ini ubah menjadi IP address tapi dibalik, dan hostnya nggak kita pakai, nggak kita bawa, seperti ini. Jadi 10.168.192. Dan untuk db127 kita ketikkan IP yang kita pakai normal, hostnya juga di bawah, seperti ini. Jika sudah, kita ctrlx, y, enter.
Lalu kita ke nano spasi /etc/resolve.conf. Enter. Kita hapus saja dulu. Lalu di sini domain name server spasi masukkan IP kita, lalu searchnya itu di .com. Nah, di sini jangan salah tulis ya, karena ini penting. Jika sudah, kita ctrlx y enter. Selanjutnya kita restart, yaitu /etc/init.d/bin9 spasi restart enter. Selanjutnya kita cek status, lalu enter. Di sini sudah ya aktif running. Nah, lalu ketikkan ns lookup enter, dan di sini ketikkan dikdik.com. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan IP yang kita pakai, enter lagi. Langkah selanjutnya kita akan install Apache. Nah, di sini ctrl+c dulu, lalu ketikkan apt minget spasi install spasi Apache lalu enter. Kita tunggu prosesnya. Jika sudah, kita ketikkan cd spasi min etc min apache 2 min apache 2 enter. Jika sudah, kita ketikkan ls. Mohon maaf, salah, di sini bukan apache 2. Di sini kita ketikkan lagi cd spasi /etc/apache 2 /apache 2 sites means available seperti ini, lalu enter. Di sini kita ketikkan ls, lalu kita cp spasi 000 min default.conf, lalu spasi dik.conf, lalu enter. Jika sudah, kita coba pergi ke Google Chrome, lalu kita masukkan 192.168.10.1. Sini sudah berhasil muncul tampilan seperti ini. Lalu kita coba cek dikdik.com apakah berhasil atau tidak. Kita coba dikdik.com berhasil atau tidak. Nah, di sini juga dikdik.com berhasil ya. Selanjutnya kita akan ubah tampilannya. Di sini saya akan ubah sedikit perintahnya, yaitu tapi pertama-tama kita clear dulu. Lalu di sini kita ketikkan nano spasi dik.com. Oh, salah. Ketikkan nano dik.com. Nah, pada ini kita ubah yang ini server admin menjadi dikdik@gmail.com. Jika sudah, ctrlx ya enter, lalu A2 di site 103 kali, lalu min default.conf. Lalu kita ketikkan system.ctl spasi reload h2.
Nah, seperti ini. Jika sudah, kita ke cd spasi /etc /var /www/html. Enter. Di sini kita ketikkan ls, lalu ke nama spasi index.html. Enter. Di sini kita hapus, kita set shift lalu page down, tahan hapus semua. Lalu ctrl K. Pada ini kita ketikkan lalu setelah ini ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart /attach /image.d/apache2 restart. Enter. Kita ke Chrome lagi. ctrl R. Nah, di sini sudah berhasil terubah. Jadi sekian dulu ya. Lalu kita, di sini untuk mematikan mesin itu kita pilih yang atas. Kenapa nggak yang bawah? Karena kalau kita pilih yang bawah, ketika kita shutdown laptop kita atau komputer kita lalu menghidupkan kembali dan ingin menjalankan Debian ini lagi, maka itu tidak akan tersimpan. Jadi kita pilih yang atas. Lalu oke. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada yang kurang dipahami, bisa tanya di komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.